Halo semuanya, kembali lagi dengan XP Bar. Dan kali ini, aku mau bahas game ninja dari developer Lizard Cube Studio dan Sega sebagai publishernya, yaitu Shinobi Art of Vengeance. Mungkin udah agak telat buat bahas game ini, karena game ini dirilis pada tanggal 29 Agustus 2025 lalu. Tapi, baru sempat aku selesaiin karena kemarin-kemarin disibukkan dengan pekerjaan. Karena aku udah selesai mainin, jadi aku mau cerita sedikit tentang game ini. Dan ini dia reviewku untuk Shinobi Art of Vengeance. Yang bikin aku tertarik buat mainin game ini karena aku suka game action platforming. Ditambah lagi dengan tema ninja dan art style-nya yang sangat bagus banget. Shinobi emang salah satu franchise lamanya Sega. Sedangkan game pertamanya rilis pada tahun 1987. Sega sudah banyak merilis game Shinobi, dan seri yang terakhir yang muncul yaitu di handheld Nintendo 3DS pada tahun 2011. And whose battles would become legendary. Setelah Shinobi 2011, Sega tidak lagi melanjutkan game Shinobi. Jadi sudah sekitar 14 tahun franchise Shinobi terbengkalai. Akhirnya, pada tanggal 12 Februari 2025, Sega mengumumkan seri terbaru dari Shinobi yang berjudul Shinobi Art of Vengeance, yang dirilis pada tanggal 29 Agustus yang lalu. Shinobi Art of Vengeance adalah game yang bergenre 2D action platformer. Jadi, game ini akan berfokus dengan running, jumping, dan combat. Menceritakan kisah Joe Musashi, ninja legendaris yang memulai misi balas dendam setelah desanya dihancurkan, dan klannya dikutuk menjadi batu oleh penjahat dari organisasi militer bernama ENE Corporation yang dipimpin Lord Rush. Organisasi jahat itu dianggotai pasukan ninja, tentara bayaran hingga yokai yang ditenagai oleh teknologi canggih. Sebagai pemimpin klan Oboro, Joe Musashi yang satu-satunya selamat pada insiden itu pun bergegas pergi membalas dendamnya kepada ENE Corporation dengan tujuan mengembalikan desa dan klannya kembali seperti semula. Dari premis ceritanya, jujur menurutku sangat sederhana. Tentang konflik si baik melawan si jahat. Sesimpel itu. Percayalah, kombatnya seru banget. Combo-combo yang diberikan juga sangat satisfying, karena banyak banget kemungkinan combo yang terbentuk. Kita bisa menggunakan combo menyesuaikan dengan cara bermain kita. Selain combat melee dengan pedang, kita juga bisa menggunakan proyektil berupa kunai yang bisa dilempar. Di awal game, kita cuma disediakan 5 kunai saja. Tapi seiring perjalanan permainan, kita akan menemukan max kunai untuk menambah jumlah kunai yang bisa dibawa oleh Joe Musashi. Shinobi Execution atau Final Move yang juga memberikan kenikmatan dengan animasinya yang keren abis. Tapi ini bukan cuma untuk keren-kerenan aja, fungsinya untuk menambah bonus gold tambahan. Dan untuk musuh tertentu bisa drop health point serta reload kunai. Cara mengaktifkan Shinobi Execution ini kita harus memenuhkan bar Execution Gauge, bar putih yang ada di bawah health bar musuh. Jika sudah penuh, maka akan muncul simbol di atas musuh, baru kita bisa eksekusi dengan menekan tombol L1 plus R1 atau LB plus RB, kalau kalian pengguna layout Xbox. Kerennya, Shinobi Execution juga bisa dilakukan ke lebih dari satu musuh sekaligus. Bukan game ninja kalau nggak ada jurus-jurusnya. Kalau di game ini namanya Ninpo, semacam magic yang bisa kita gunakan ketika Ninpo Cell kita terisi penuh. Cara mengisi Ninpo Cells yaitu dengan memukul musuh atau membunuhnya. Joe bisa membawa 4 skill Ninpo dari 8 Ninpo yang disediakan. Ada Fire Ninpo, Shuriken Ninpo, Thunder Ninpo, Water Ninpo, Wind Slash Ninpo, Bomb Ninpo, Kunai Burst Ninpo, dan Great Serpent Ninpo. Kalau aku sih paling suka Water Ninpo, dengan kemampuan counter attack kalau kita menggunakan dengan timing yang tepat. Terus, ada nggak jurus yang powerful? Ada, yaitu ninjutsu.
atau biasa kita sebut sebagai ultimate move kalau di game lain. Joe akan mendapatkan 4 ninjutsu, Karyu, Shisui, Reijin, serta Mijin. Untuk mengaktifkan ninjutsu, kita harus mengisi rage. Untuk mengisinya juga sama seperti Ninpo Cells, dengan memukul dan membunuh musuh. Cuman bedanya, perlu lebih banyak resource untuk mengisi penuh rage. Nah, setiap ninjutsu memiliki efeknya masing-masing. Menurutku yang paling berguna adalah Shisui, karena bisa mengisi darah kita ketika sekarat. Karena game ini mekanik dasarnya adalah sebuah game platforming, tentu saja game ini juga memberikan beberapa elemen unik dalam eksplorasi. Nah, elemen unik itu disebut Ningi. Elemen ini sangat penting karena beberapa area memerlukan Ningi tertentu untuk melewatinya. Ningi di sini antara lain Dash, Ninja Flip, Ninja Claws, Cannon Punch, Ninja Hook, Sword Drive, dan Glider. Selain itu, ada 2 jenis amulet di sini, yaitu amulet pasif dan amulet combo. Amulet pasif memberikan efek yang secara langsung tanpa persyaratan. Sedangkan amulet combo kita harus mencapai combo hit sesuai persyaratannya baru amulet itu bisa aktif. Game ini juga kasih beberapa mode game lainnya seperti Challenge Rift bagi kalian yang suka tantangan yang membutuhkan presisi dan ketangkasan. Challenge yang diberikan juga sangat sulit tapi sangat rewarding. Kalau Challenge Rift berhasil diselesaikan, maka kalian bakal dapat Dark Katana sebagai senjata baru. Jangan khawatir buat kalian yang udah selesaiin cerita utamanya, tapi masih pengen explore gamenya. Karena kalian juga bakal dikasih konten tambahan berupa mode-mode lainnya, seperti Boss Rush dan Arcade Mode. Boss Rush ini sama seperti namanya. Kita bisa men-challenge ulang boss dari stage awal sampai stage terakhir. Terus untuk Arcade Mode, sama seperti game klasiknya, yaitu dengan memberikan waktu dan challenge untuk mencapai skor terbaik. Jadi kalau kalian ingin menguji kecepatan, ketepatan, dan skill, maka Arcade Mode bakal jadi mode yang seru buat kalian mainkan. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangan di dalam game ini. Pertama, game ini memiliki world building yang bagus-bagus. Jadi nggak bakal bosan di setiap stage-nya, karena punya tema dan suasana yang berbeda-beda. Art style-nya juga cakep banget meskipun dengan desain 2D, tapi setiap detailnya diperhatikan. Dari segi sound design juga nggak kalah menarik. Dari background, sound effect, serta voice acting-nya juga enak didengar. Kalau story-nya, aku nggak tahu sih ini bisa disebut kekurangan atau bukan. Tapi menurutku ceritanya terlalu sederhana dan gak memberikan cerita yang dalam sama sekali. Tetapi tetap oke untuk diikuti, nggak jelek tapi nggak yang luar biasa juga. Jadi itu dia review isengku untuk Shinobi Art of Vengeance, yang menurutku berhasil bikin game 2D action platforming yang seru banget. Jadi menurutku game ini worth it untuk dibeli. Harganya juga nggak mahal-mahal amat dan cukup affordable sekitar 178.000 di Steam. Tapi selain di Steam, kalian juga bisa mainin game ini di platform lain seperti PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X dan S, dan Nintendo Switch. Kalau kalian udah mainin Shinobi Art of Vengeance dan punya pendapat lain tentang game ini atau mau nambahin, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka pembahasan tentang game kayak gini, jangan lupa subscribe dan follow sosial media kita lainnya. Kita XP Bar, sampai jumpa di video selanjutnya. Feel the hero